Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ernawati SPD dari SMP Negeri 1 Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil dari Diklat Online Sami Sanov 6 yang telah saya ikuti, yaitu membuat soal online menggunakan Google Formulir. Baiklah, kita mulai saja. Di sini kita perhatikan pada Google Formulir yang telah saya buat, ada beberapa bagian yang bisa kita amati. Yang pertama yang saya tunjuk ini namanya adalah header. Header ini bisa kita edit. Di sini saya memberikan lambang ataupun logo IG, kemudian logo Sami Sanov, kemudian foto profil, judul, dan identitas unit kerja saya. Pada bagian yang berikutnya, di sini terdapat bagian deskripsi dari soal. Yang selanjutnya, pada bagian tersebut terdiri dari nama siswa ataupun identitas siswa. Kita bisa tambahkan kelas, nomor absen, dan lain sebagainya. Pada bagian yang berikutnya, itu siswa bisa menjawab soal dengan terlebih dahulu mengisikan setiap bagian pada identitas siswa tersebut. Jadi di sini bagian yang bertanda bintang ini dimaksudkan bahwa bagian tersebut wajib untuk diisi. Oke, kita lanjutkan. Kita bisa melihat tampilan dari Google Formulir yang telah kita buat. Kita lihat, klik pratinjau di sini. Nah, di sini sudah tampak. Inilah tampilan Google Formulir yang akan dilihat oleh siswa. Kita langsung saja mencoba untuk mengisikan. Yang pertama, kita isi identitas nama. Nama siswa kita misalkan isi Afifah Rifda Alesa. Berikutnya nomor absen 16. Kemudian kelas, di sini dipilih sesuaikan dengan kelas siswa tersebut, karena kebetulan saya mengajar pada 9A sampai dengan 9E, maka di sini saya sekaligus berikan optionnya. Kita klik 9B misalnya. Kemudian token. Token di sini adalah password. Password ini digunakan untuk masuk pada bagian soal. Jadi jika option token ini tidak diisi oleh siswa, maka siswa tersebut tidak dapat mengikuti penilaian harian dan menjawab soal yang telah dibuat. Oke, kita masukkan token yang sudah saya buat, TK9. Kemudian kita klik bagian di bawahnya ada berikutnya, kita klik saja. Maka akan tampak bagian yang kedua, yaitu berupa soal. Soal yang saya buat ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda pada materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, di sini kita misalkan pada soal yang pertama kita isikan. Jadi di sini ada berkalian berulang bilangan 5 sebanyak 6 kali. Kita isikan misalkan B. Masuk ke soal yang kedua, kita misalkan isikan C. Bilangan berpangkat negatif. Berikutnya pada soal yang ketiga, kita misalkan isi di sini min 7 dikalikan sebanyak 5 kali. Kita misalkan pilih option yang C.
pada soal yang berikutnya kita misalkan A, perkalian bilangan berpangkat di mana bilangan pokoknya adalah berupa pecahan. Berikutnya di sini pembagian bilangan berpangkat. Kita misalkan klik yang D. Nah, misalkan pada saat kita memilih opsi tersebut terjadi kesalahan, maka kita bisa menggeser pilihan kita sesuai yang kita kehendaki. Jadi seperti ini contohnya. Berikutnya kita masuk pada soal yang berikutnya. Di sini pangkat dipangkatkan. Kita klik B. Bentuk akar penjumlahan. Di sini pada bentuk akar kita pilih ini. Jadi siswa hanya tinggal mengklik option yang sudah disediakan di situ. Kemudian ini. Berikutnya menyederhanakan bentuk akar di sini. Dan yang terakhir merasionalkan bentuk akar. Kita pilih nih ya. Nah, jadi di sini bisa kita lihat bahwa di sini sudah terjawab seluruh soal. Nanti kita bisa lanjut ke kirim atau mungkin kembali di sini ya. Oke, masing-masing soal di sini yang sudah saya buat ini saya beri skor yaitu 10 atau poinnya 10 masing-masing soal. Sehingga jika seorang siswa menjawab sebenar seluruh soal, maka siswa tersebut akan mendapatkan skor 100 karena jumlah soalnya 10. Jadi nanti bisa kita lihat skornya. Oke, kita cek soalnya sudah terjawab semua. Satu hal lagi di sini untuk membuat Google formulir yang berupa equation pada matematika di sini, kita bisa mengkopikan file yang kita punya baik dari Google Drive maupun dari Word. Nah, di sini yang saya lakukan di sini adalah mengcopy, maksud saya membuat ya mengcopy di sini dengan menggunakan snipping tool berupa soal dan juga optionnya. Jadi di sini bisa juga kita tidak memasukkan optionnya. Jadi langsung kita buat pada bagian A, B, C, D di sini option-option yang di sini kita letakkan 4 plus 4 akar 2 dan seterusnya. Pilihan jawaban yang bisa dipilih oleh siswa. Tapi pada tampilan yang saya buat ini saya langsung masukkan pilihan A, B, C, dan D sehingga siswa menjawab dengan mengklik A, B, C, D yang ada di bawah di sini. Jadi ada dua kemungkinan, bisa saja kita hanya jawaban-jawaban pilihan ini yang kita kopikan ataupun ini kita copy kemudian optionnya kita beri di sini. Demikian. Oke, kita lanjutkan. Di sini sudah semua terjawab, kita klik kirim. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampil tanggapan Anda telah direkam. Jadi di sini ada keterangan lihat skor. Jadi siswa dapat melihat skor yang diperoleh setelah menjawab semua soal yang diberikan. Jadi bisa diklik di sini. Nah, ternyata dari poin 100 yang maksimal itu siswa tersebut dapat menjawab 8 soal sehingga memperoleh poin atau skor sebanyak 80. Mana saja soal yang salah atau yang dijawab siswa
Bisa kita lihat, kita scroll ke bawah. Nah, ini 10/10, ini maksudnya adalah bahwa soal tersebut dijawab dengan benar. Kemudian di sini 0/10, ini artinya soal ini salah. Seharusnya jawabannya ini yang diminta. Kemudian ini benar. Ya, di situ. Kemudian nah, di sini siswa menjawab A. Pada kunci yang dikehendaki adalah C. Jadi di sini skornya 0. Demikian. Ini pada kunci ini bisa ditampilkan, artinya siswa bisa melihat jawaban yang benar ataupun bisa disetting untuk tidak ditampilkan. Begitu juga dengan waktunya. Kemudian untuk melihat siapa saja siswa yang sudah mengerjakan, itu kita bisa lihat dari sini, dari respon. Kita klik respon. Di sini tertulis 13, ini artinya bahwa ada 13 siswa yang sudah menanggapi Google Formulir yang dibuat. Kemudian untuk melihat rinciannya, bisa kita scroll ke bawah. Di sini nama-namanya sudah ada, diagramnya. Kemudian kita juga bisa melihat hasil tanggapan dari siswa itu dengan cara mengklik ini, bagian ini. Ini namanya spreadsheet. Kita bisa klik. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah tampil seluruh siswa yang menanggapi, mulai dari waktu berupa tanggal dan jamnya, kemudian skor yang diperoleh, kemudian nama-nama siswanya, kemudian nomor absennya, kelas, kemudian token, dan rincian jawaban yang sudah diisikan oleh siswa. Spreadsheet ini kita bisa sajikan nanti dalam Excel sehingga bisa kita gunakan untuk membantu kita dalam kegiatan proses penilaian ulangan harian kita. Demikian hasil dari pembuatan Google Formulir yang telah saya lakukan pada diklat online Samisanov 6 pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.